sekawan jusipun 28 ingkang kita badhe waos ayat nomor 3 kawiwitan khalaqas samawati wal ardh. Juz 28 surat 64 nama At-Taghabun yang kita baca ayat nomor 3. Sampun ya. Monggo kita wiwiti dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuntun surat At-Taghabun nomor 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Wa ilaihil masir. Wa ilaihil masir. Setunggal ayat namung cekap panjang mangke keterangan supados mboten tidak sampai terputus. Kita mulai kemarin sudah kita bicarakan perangkat rohani yang sangat utama dasar, yaitu naluri dan nurani. Sudah kita bicarakan. Sayang Pak Hidayat tidak hadir ya. Naluri dan nurani itu perangkat rohani yang sangat mendasar. Naluri itu tabiat pertama sejak lahir. Nurani itu suara hati. Manusia terentang di dalam perilakunya antara nurani dan naluri. Tidak ada yang murni naluri, tidak ada yang murni nurani, tapi terentang antara naluri sampai dengan nurani. Mana yang lebih banyak? Kalau lebih banyak nalurinya, ya artinya yang paling dekat dengan naluri itu, ujung nalurinya yang paling dekat, jauh daripada nurani. Kalau nuraninya yang paling dekat, orang yang selalu dibimbing oleh nurani dan selalu menanggapi nurani, ya menjadi orang yang baik dan akan bertempat, yaitu nurani yang dekat ujung nurani. Sekarang ayat 3 surat At-Taghabun itu nanti akan menerangkan keterangan
keterangan perangkat jiwa secara lengkap tapi berdasarkan tafsir. Saya mulai. Khalaqas samawati wal arda bil haq. Tuhanlah sang pencipta seluruh langit dan bumi dengan sebenar-benar penciptaan. Penciptaan Allah itu hak, benar, tidak sia-sia. Penciptaan punya makna yang sedalam-dalamnya. Apa makna penciptaan langit itu? Kalau kita bicara tentang penciptaan langit, ini sudah sak ngelmu sendiri ya, tolong perhatikan. Dalam surat Ali Imran ayat 190, Ali Imran 190 sangat terkenal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya penciptaan seluruh langit dan bumi, perbedaan siang dan malam itu jadi tanda bukti, la ayatin, sungguh menjadi tanda bukti, ayat atau tanda bukti tentang adanya Allah sang pencipta. Tapi itu liulil albab, teruntuk orang yang menggunakan akal yang sehat. Albab dari kata labun artinya akal yang sehat atau akal yang murni. Ada terusnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang orang yang punya ulul albab, akal yang sehat dan murni sehat itu orang yang alladzina yadhkurunallah, selalu ingat zikir kepada Allah, baik qu'udan waktu duduk, wa ala junubi maupun tertidur, sampai wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan selalu memikirkan, yatafakkaru, memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi itu, sampai mengambil kesimpulan tentang ciptaan itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, Engkau ciptakan semua langit dan bumi itu memang tidak sia-sia, tidak batal, artinya tidak sia-sia, muspro bahasa Jawanya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu kalau dilacak ayat 190 dan 191
itu ada asbabun nuzulnya. Kisah singkatnya dalam bahasa Indonesia saja karena panjang. Siti Aisyah itu satu waktu tidur berdampingan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertengahan pertigaan malam, nah ini Nabi itu terbangun dan membangunkan istrinya. Yang indah itu membangunkannya itu dengan ungkapan kata Zarini an a'budallah, aslinya bahasa Indonesianya, boleh kan aku tinggalkan kamu untuk beribadah kepada Allah. Boleh toh kalau saya meninggalkan kamu, arep ibadah kok pamitan. Itu loh indahnya Pak Bu. Orang banyak itu laki-laki mau keluar pamit lumayan, mangkat ya Bu. Pamit leng mangkat tanpa nek diloke malah ngertine apa tak kei ya, itu sayangnya. Nah, ini indahnya. Itu belum tentang Nabi loh ya. Baru kisah Nabi itu tidur berdampingan lalu membangunkan dan minta izin untuk melaksanakan ibadah. Aisyah pun menjawab, wahai Nabi, sesungguhnya aku lebih senang kalau kau tidur berdampingan dengan aku. Tapi ada terusnya, namun aku teramat senang kalau mengizinkan kamu permintaanmu untuk beribadah itu. Oh, tumbuh untuk tutup si citaren baik-baik, yang satu juga menyerahkan dengan baik-baik juga. Apa itu kisah singkat ini? Itu memberi makna waktu malam hari itu adalah miliknya sang istri, tidak boleh ditinggalkan. Malam itu miliknya sang istri. Jadi kalau Nabi bergilir ganti perempuan, ya malam itu memang menjadi milik istri yang mendapatkan giliran itu. Dan itu hak, tidak boleh dikurangi, itu pentingnya. Kalau akan mengurangi, ya minta izin dulu. Nah itulah Zarini an a'budallah. Kamu saya tinggalkan untuk ngibadah, mau toh ya? Nah itulah. Aisyah pun menyerahkan, silakan, meskipun dia suka andekan terus tidur berdampingan sampai waktu akhir. Nah, kisah selanjutnya apa ini? Begitu Nabi mendapat izin menuju ke Girbah. Girbah itu nek cara nek sakniki padasan, yang dulu tidak ada padasan, kantongan. Kantongan berisi air itu namanya girbah zaman Nabi. Nah, Nabi mengiling air dari kantongan itu untuk berwudu, bersesuci.